Jadi ketika kita mengajar itu dengan hati. Atas pendampingan yang memang kita lekati sekali. Melekat berarti. Betul, karena memang macam-macam. Sekarang ada yang dari Papua juga Pak ya, ada dari Jawa Tengah sendiri, ada yang dari Papua. Kami dengan AKBP Aruma Chandra Dewi SIKM Krim saat ini akan melakukan podcast dalam rangka Lemdi Catwalk kepada Bapak AKBP Suradi dengan Bapak Ibtu Safari. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai pola-pola pengasuhan ataupun bagaimana proses seorang Gadik memberikan pengasuhan dan pengajaran kepada Serdik di SPN Polda Jawa Tengah. Kita akan mulai langsung aja berbicara atau berbincang-bincang dengan yang pertama dengan Bapak AKBP Suradi. Gimana Pak, sudah berapa tahun dinas di SPN? Alhamdulillah kami sudah 24 tahun Ibu. Sudah 24 tahun di SPN. Kalau dengan Pak Safari? Kami sejak pelantikan menjadi siswa tahun 1990 langsung ditempatkan sebagai tenaga pendidik di lembaga ini. Jadi sampai dengan saat ini sudah kurang lebih 34 tahun sebagai tenaga pendidik dan pengasuh di lembaga pendidikan Polda Jawa Tengah ini. Luar biasa Pak, pengabdian Bapak berdua ini lama sekali, sudah hitungannya udah puluhan tahun gitu Pak ya, berada di SPN Polda Jawa Tengah ini. Gimana Pak, apa nggak ada keinginan untuk pindah gitu Pak? Ya, tawaran pindah sudah banyak dari Kalimdiklat langsung dari Kapolda, namun saya merasa inilah dunia saya karena saya basicnya adalah pendidik, alumni dari Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas 11 Maret Surakarta. Sebelumnya juga Pak Guru SMP sebenarnya, Pak gitu, Guru Pak. Olahraga SMP, Guru SMP. Iya. Jadi dunia saya memang mengajar, dunia pendidikan mengajar, passionnya mengajar memang seperti itu. Gimana kalau Pak Safari? Ya, terima kasih kalau untuk saya pribadi karena memang sudah terlanjur dari awal sudah ya, di depan lembaga sehingga saya nikmati. Menjiwai saya gitu. nikmati. Bahkan saya kembangkan, saya sempat mengambil akta di luar, akta sebagai penguat kita tenaga pendidik di sini. Waktu itu bersama dengan rekan-rekan dari SPN mengambil di STAIN untuk akta 4-nya gitu untuk penguat kita sebagai tenaga pengajar ya begitu. Baik, saya tuh salut banget dengan bapak-bapak yang memang mau mengabdikan diri di dunia pendidikan. Karena itu memang untuk mengajar, untuk mendidik itu harus ada hati untuk bisa mencetak gitu ya anggota-anggota Polri ke depan untuk jadi lebih baik gitu kan. Karena kalau yang ada di lembaga pendidikannya tidak menghayati, tidak mempedomani, tidak menjiwai, itu saya rasa akan berat berdinas di lembaga pendidikan gitu Pak ya. Tapi Bapak berdua sudah membuktikan selama puluhan tahun di lembaga pendidikan di SPN Polda Jawa Tengah ini. Kalau dengan Pak Suradi bagaimana? Kalau selama menjadi Gadik pengajar di sini, apakah ada kiat-kiat gitu untuk supaya siswa lebih mau mendengarkan, lebih paham dengan pelajaran yang diberikan? Jadi ketika kita mengajar itu dengan hati, artinya bahwa apa yang kita sampaikan itu untuk mereka mentransfer ilmu, untuk kita transfer ilmu kepada mereka, ada sebuah kepuasan batin Bu, kepuasan batin yang artinya bahwa inilah calon-calon yang akan mengabdi di masyarakat. Jadi niati dengan ibadah bahwa inilah menjadi amal jariah ketika kita meninggal nanti, bahwa ladang amal saya di sini, seperti itu Bu. Walaupun di SPN ini orang kata kok betah banget di SPN, kok nggak pindah-pindah, apa nggak pengen ke wilayah seperti itu. Iming-imingan seperti itu ada, tapi ya memang passion saya, dunia saya di SPN dan mengajar sungguh suatu kepuasan batin dan apa ya, habitat saya memang di sini Bu, seperti itu. Ya, maksudnya ada kiat khusus nggak untuk supaya Serdik atau siswa itu bisa lebih paham gitu? Oh ya, misalnya komunikasi dua arah atau apa, ada kiat-kiat khusus gitu? Kiat khusus kami gini Bu, contoh hari ini kita ngajar dengan Papua dan Jawa, kulturnya berbeda, jadi mengetahui latar belakang pendidik, peserta didik. Yang pertama, kategorinya apa dia? Apakah dia auditori, apa visual, ataupun satunya lagi kinestetik atau kino, seperti itu. Jadi dengan mengetahui latar belakang itu kita pendekatannya berbeda. Contoh, satu contoh, ada satu siswa yang kok pembelajarannya
eh, lebih lambat dari yang lain. Saya tanya, Penerimaannya gitu. iya penerimaan lebih lambat. Saya tanya, kamu latar belakangnya apa? Saya SMK Pak. SMK kamu apa? SMK saya peternakan. Lah peternakan apa? Peternak bebek. Itu nyata Bu, peternak Iya. bebek. Oh berarti alhamdulillah ini program Pak Prabowo, nanti kamu ikut ketahanan pangan saya seperti itu. Jadi masing-masing unik Bu. Jadi artinya satu sisi kekurangan, satu sisi kelebihan. Itulah kiat-kiat kami mengetahui latar belakang peserta didik itu penting Bu. Yes, jadi lebih paham latar belakangnya, Iya. kita bisa cari untuk apa namanya yang tepat itu seperti apa gitu, treatment Betul. khusus gitu untuk tiap-tiap peserta didik. Jadi kalau tadi disesuaikan dengan kinestetik atau auditory atau visual, Visual, gitu iya. juga. Berarti kalau gitu apa saat awal itu ada tes yang menentukan bahwa ini lebih cocok untuk kinestetik atau visual atau auditory, itu apa ada sebelum memulai pelajaran ada tesnya dulu atau kita melihat langsung kita bisa menilai gitu Pak? Kita lihat Bu, jadi ketika kita di kelas Iya. ada pengayaan, jadi penguasaan kelas, kita tanya, evaluasi sambil berjalan, utamanya di awal Bu pelajaran IPS itu kita sampaikan, kok ini IPS aktif, interpersonal interpersonal skill. skill, demikian Bu. Jadi itulah untuk semacam pendataan awal di kelas ini, siapa yang menonjol, siapa yang aktif, nggak aktif, kenapa, dan sebagainya. Lah itulah pengayaannya Bu. Kemudian pendekatan secara individual. Anak ini cocoknya di praktek. Kalau di kelas ngantuk, oh ternyata ya latar belakangnya beda. Plus minusnya di situ Bu. Mereka lemah di teori tapi kuat di praktek seperti itu. Jadi kita harus lebih memahami satu persatu karena masing-masing individu itu adalah karakter yang unik, betul-betul unik. Sama-sama Jawa, sama-sama unik. Itu Bu. Senangnya saya dari latar belakang yang berbeda, kemudian mendapatkan belajar dari mereka, saya belajar dari siswa, saya belajar untuk kemudian kami mengajar di tipe yang sama. Demikian Ibu. Mengembangkan lagi Iya, gitu. Kita betul. dapat dari siswa, oh ternyata begini, kita kembangkan ke yang lain lagi gitu. Betul Bu. Terapkan ke yang lain lagi. Iya. Jadi itu hanya Bapak sendiri atau keseluruhan adik punya metode yang sama gitu Pak? Kebetulan saya Pak Hadi juga master trainernya di Oh, sini iya. Bu, master trainer ngajari sebelum pembelajaran kami ngajari Gadik sebagai master trainer, ngajari beliau-beliau Ya, jadi antar yang baru. TOT ya Pak ya? TOT Bu, Ya, TOT oke. ya, kita ajari TOT untuk mereka bagaimana sih pengelolaan kelas, bagaimana membuka kelas, bagaimana mengetahui latar belakang peserta didik, pengetahuan tentang perbedaan antara mengajar dan mendidik, bahwa mengajar beda dengan mendidik. Kalau mengajar transfer ilmu pengetahuan, kalau mendidik lebih ke attitude atau ke sikap anak itu, Karakternya. karakter anaknya seperti itu. Kalau dengan Pak Safari sendiri gimana selama menjadi pengasuh di SPN Polda Jateng ini dengan latar belakang peserta didik yang bermacam-macam, sekarang ada yang dari Papua juga Pak ya, ada dari Jawa Tengah sendiri, ada yang dari Papua, gimana Pak? Ada kiat-kiat khusus apa? Terima kasih. Jadi begini, untuk menyikapi serdik yang berbeda latar belakang, kebetulan untuk tahun ini satu dari Polda Jawa Tengah, kemudian satu dari Polda Papua, kemudian penempatan adalah gabungan, satu persatuan terdiri dari dua Polda itu, sehingga kiat-kiat yang kami lakukan pengasuh secara keseluruhan adalah intensitas pendampingan yang memang kita lekati sekali. Melekat berarti ya? Betul, karena memang karakternya sangat berbeda. Satu sisi memang harus perlu dilekati karena dari sisi dua karakter berbeda ini ya, sehingga sekali lagi perlu waktu yang sangat ekstra bagi seluruh pengasuh ini untuk melakukan pendekatan kepada mereka. Ya. Kalau misalnya ini kan dari dua latar belakang yang berbeda, baik dari suku, mungkin agama atau ras yang berbeda ini, apakah pernah ada konflik antar serdik gitu, atau caranya bagaimana supaya mereka tetap akrab dan saling mendukung gitu Pak? Kalau konflik tidak ada. Justru malah dari lembaga SPN ini, Jawa Tengah ini, memberikan kontribusi kepada mereka untuk tetap melaksanakan sesuai dengan kepercayaannya, sesuai dengan agamanya, untuk melaksanakan ibadah, demikian. Berarti pendampingan melekat, berarti lebih kepada tadi ya, sama juga dengan waktu pengajaran pendidikan, dia lebih kepada pendekatan personal ya, kepada individunya, latar belakangnya, juga kepada tadi masing-masing serdik yang beda latar belakang untuk bisa bersatu punya visi yang misi pendidikan yang lebih baik gitu di SPN Polda Jawa Tengah. Betul sekali. Jadi yang dilakukan oleh para pengasuh, pendekatan yang tadi Mbak sampaikan
kepada person khususnya rekan-rekan kami yang memang agak berbeda dengan dari Polda Jawa Tengah. Gitu. Bisa cerita sedikit nggak apa momen lucu atau apa yang selalu membuat terkenang sampai sekarang? Iya, jadi gini, maaf ini budaya mereka itu kongko gitu ya, kongko. Betul. Jadi kita ambil contoh seperti ini, ketika ada suatu perintah untuk pembenahan PUD atau tugas-tugas kaitan kedinasan, mereka itu lebih mengedepankan kongko, sehingga tugas pokok yang dibebankan kepada mereka itu agak tersampingkan begitu. Oh gitu. Sehingga otomatis perlunya disampaikan di atas bahwa kita perlu pendekatan kepada mereka. Jadi lebih suka bersosialisasi gitu Pak ya, cerita, tukar cerita gitu. Tapi kadang malah terlupa apa yang harus dilakukan utama gitu. Jadi memang pendekatannya harus yang ayo kita saat ini lagi ada pembenahan PUD, jadi harus ekstra untuk mengingatkan gitu Pak ya. Betul sekali, jadi intensitas pendekatan memang kita lebih tinggi pada mereka untuk agar mereka bisa setara dengan yang Jawa Tengah. Demikian. Baik, untuk mungkin dari Pak Suradi dengan Pak Safari juga, apakah ada kesan-pesan yang ingin disampaikan terkait untuk nanti akan adanya pendidikan futuristic policing, di mana kita harus menyiapkan Serdik ini untuk bisa menjadi polisi yang tangguh di masa depan? Ya, jadi saya Bu izin Bu, generasi yang sekarang itu generasi Z. Generasi Z berbeda dengan generasi sebelumnya. Artinya ini saya katakan generasi malas gerak. Mereka cenderung dengan HP-nya bisa semuanya gadgetnya pakai gitu gadgetnya ya? Dengan HP-nya artificial intelligence. Kalau zaman dulu kan butuh bakso harus datang ke warung bakso, kemudian datang ke sana baru dapat bakso. Kalau sekarang cukup di barak bakso datang, pakai Gojek Pak ya? Iya, pakai Gojek, bisa datang. Bahkan di barak pun bisa seperti itu. Artinya bahwa pesan kami untuk generasi Z ini, untuk para gadek lebih familiar dengan generasi yang sekarang. Pola pendidikannya harus berubah. Kita harus mampu berevolusi, menyesuaikan dan generasi ini. Kalau pola-pola lama yang diterapkan dengan generasi ini, saya kira mereka akan hidup di zamannya nanti, bukan di zaman seperti kita dulu. Artinya bahwa teruslah menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada, supaya generasi yang kita siapkan ini betul-betul dengan tantangan tugas yang ada, mereka kuasai teknologi, bisa cepat, dan mempunyai karakter yang cepat bergerak, menghilangkan budaya malas gerak. Seperti itu Bu, pesan-pesan saya Bu. Jadi harus mampu berevolusi, kalau tidak, atau berevolusi, kalau nggak mampu nanti akan punah, seperti itu, dan polisi akan ditinggal. Baik, seperti itu. Pesan yang baik sekali, kita harus tetap beradaptasi dengan kemajuan zaman gitu Pak ya. Baik, bagaimana dengan Pak Safari? Apakah ada pesan khusus? Ya, untuk pengasuhan di sini, apa yang disampaikan oleh Pak Suradi betul. Jadi cenderung generasi saat ini generasi yang sangat malas, sehingga perlunya dari kita pengasuh kaitannya dengan tugas-tugas kelembagaan, tugas-tugas pendidikan, kita sangat-sangat dibutuhkan untuk ekstra lebih ekstra gitu ya, ekstra untuk tadi budaya magernya tadi itu Pak betul ya. Sekali. Lebih ekstra untuk lebih mendekat kepada mereka sehingga tahu apa maunya mereka. Kemudian satu sisi kita harus melaksanakan perintah dari pimpinan untuk masa depan mereka juga. Baik, terima kasih. Demikian bincang-bincang kita kali ini bersama Bapak Suradi dengan Bapak Safari. Kita akan berjumpa di podcast selanjutnya dalam Lemdikal Talk. Salam presisi. Salam presisi.